Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah awsikum wa iyyahi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka antas sami'ul alim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Biasanya kalau lebaran seperti sekarang ini, umat Islam saling mendoakan agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu berangkat dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beribadah dengan cara membangun Baitullah, meletakkan batu pertama untuk kemudahan orang sholat berjamaah dan berjuang melalui fasilitas masjid. Setelah berusaha, beliau berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, mudah-mudahan Kau berkenan menerima segala amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim." Surah Al-Baqarah ayat 127. Bagaimana dengan minal a'idin wal faizin? Itu juga pengembangan dari taqabbal Allah, dari taqabbal minna. Ay ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin was su'ada. Bisa sa'idun mubarak atau idun mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bulan Ramadan ini, kita terus mempraktekkan segala amal ibadah kita di waktu bulan Ramadan. Lanjutkan usaha kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Ini Al-Quran Surah An-Nisa ayat 84. Bisa dilanjut sampai An-Nisa 85. Faqatil fi sabilillah. Nabi diberi semangat agar disampaikan semangat itu ditularkan kepada umatnya, kepada kita, agar kita terus berjuang. Jangan pernah merasa puas dan lengah. Faqatil fi sabilillah, demi untuk mencari keridhaan Allah. La tukallafu illa nafsak. Meskipun untuk berjuang itu harus kita sendiri. Di saat lingkungan, situasi, dan kondisi tidak memungkinkan, jangan lemah.
Jadi kita harus tetap semangat meskipun orang yang berjuang itu hanya kita sendiri. Kalau bahasa, mudah-mudahan tidak salah paham, andai saja kita berada di lingkungan itu jauh semua dari Allah Subhanahu wa taala, dari keridhaannya, maka tetap kita meskipun sendiri harus berusaha berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. La tukallafu illa nafsak wa haridil mu'minin. Cuma kalau memungkinkan, ajak orang-orang mukmin agar bisa bahagia dunia akhirat bersama-sama. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Ketika kita berusaha berjuang itu ada gangguan dari alladzina kafaru, itu biasa. Tugas kita berusaha dan berdoa, nanti Allah yang yakuffah, mencegah dan menolong perjuangan kita. Allah akan menggagalkan tipu daya dari alladzina kafaru. Wallahu asyaddu tangkila. Wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tangkila. Jadi Allah itu lebih besar kekuasaannya dari mereka yang berusaha untuk melemahkan perjuangan kita. Wa asyaddu tangkila. Hukum Allah itu lebih dahsyat. Hukum manusia sebentar dan cuma di dunia. Hukum Allah selama-lamanya. Annahu kharaja ma'ahu alfun wa khumsumi'a min ashabihi wa asyaratu afras wa istahlafa 'ala al-Madinah. Abdullah ibn Rawahah fa'aqamu 'ala Badrin yantadhiruna Aba Sufyan fa'alqallahu fi qulubil a'da' ar-ru'bah wa lam yantaqilu min mahalli yusamma al-an biwadi Fatimah. Fajtama'at qabailul Arab min kulli jatin liiqamati suq fi Badrin fasarat as-sahabatu yattajiruna ila ar-rabihu ribhan 'azima. Jadi dulu setelah terjadinya perang Uhud itu Abu Sufyan merasa di atas angin, lalu Nabi menyerukan umat Islam agar kembali lagi merajut persatuan, jaga kerukunan, pupuk semangat perjuangan. Akhirnya yang tadinya umat Islam sempat menyelamatkan diri, lalu mereka kumpul kembali, lalu mengejar Abi Sufyan. Sehingga Abi Sufyan mundur pulang ke Mekah. Tapi di perjalanan dia berkata, kita akan ketemu lagi. Maka ditunggu pada perjanjian itu, ternyata di tempat yang telah ditentukan, di waktu yang telah ditentukan, Abu Sufyan dan teman-temannya gak berani menepati janji. Karena di hatinya mereka al-kufar, kafirun, diberi atau ditanamkan oleh Allah merasa takut kepada semangat umat Islam. Mungkin peralatan tidak secanggih mereka. Mungkin pasukan tidak sebanyak mereka. Tapi ketika semangat jihad, semangat meraih keridhaan Allah, semangat untuk menjemput surganya Allah itu sudah membara, maka mereka menjadi gentar musuh. Nah, kabilah-kabilah dari orang Arab berkumpul di tempat yang telah ditentukan itu, ternyata
musuh tidak datang, Abu Sufyan dan teman-temannya. Lalu orang-orang yang sudah berkumpul dari berbagai arah itu mengadakan jual beli, karena dimanapun orang Arab perjalanan itu selalu bawa perdagangan, bawa logistik, bawa perdagangan. Bahkan masalah perang itu pun tidak jauh-jauh dari jual beli dan mencoba kecanggihan alutsista, produk mana jadi diperdagangkan supaya dapat uang dan diciptakan permusuhan supaya berkonflik. Itulah jadi yang buat senjata, mereka berdagang dengan cara membuat konflik. Nah, kita kalau bisa menghindari konflik, kecuali darurat, agar kita tidak dipermainkan oleh mereka yang hobi jual senjata demi keuntungan dunia, kita yang menjadi korban permusuhan sesama muslim, permusuhan sesama anak bangsa. Akhirnya berdagang para sahabat, karena perang nggak jadi, musuh nggak datang. Akhirnya sahabat beruntung membawa uang dan dagangan yang banyak. Fasarat as-sahabatu yatajiruna ila ar-rabihu ribahan 'azima. Famakathu fi badrin samaniyata ayyam. Ditunggu sampai 8 hari nggak nongol. Falam ta'til kufar walam yahsul bainahum harbun aslan. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Jadi akhirnya mereka pulang dengan membawa kegembiraan, kemenangan, harga diri, dan keberuntungan dari segi ekonomi. Tadinya ditakut-takutin umat Islam, agar umat Islam mundur, bahwa persiapan Abu Sufyan dan teman-temannya luar biasa. Tapi umat Islam semakin ditakut-takuti, beliau tetap berdoa dan berusaha. Dengan semangat yang luar biasa, itulah justru musuh yang mundur. Ini satu sisi ya, jadi kita terus berjuang. Selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan, di dalam semua hal kita terus berjuang. Yang di pasar berjuang, yang pertahanan berjuang, yang pendidikan berjuang, apa saja. Dan kita harus saling mendoakan. Oleh karena itu di Lebaran seperti sekarang ini, biasanya kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saling menebar salam, saling silaturahim, saling mengucapkan salam, saling menjawab salam. Faqad warada, maka sungguh telah datang cerita, katanya Nabi bersabda, man adapun siapa orang da'a, yaitu mendoakan siapa man li akhihi, bagi saudaranya, al muslim, yang muslim, bidhahril ghaib, di kejauhan, yang didoakan nggak tahu kalau didoakan oleh saudaranya, ustujiba lahu, maka pasti doanya dikabul oleh Allah, karena yang berdoa ikhlas, yang didoakan pun ikhlas, dia tidak tahu kalau didoakan. Wa qala al malaku, dan berkata lahu, kepadanya orang yang berdoa, al malaku, siapa malaikat, walakah, yaitu bagi kamu, mislu dzalik, adapun pahala sebanyak orang yang kamu doain. Jadi sebanyak orang yang kita doakan, maka pahala itu sebanyak itu pula yang akan kita dapat. Jadi kalau berdoa untuk kita, keluarga kita, termasuk muslimin, muslimat, agar diselamatkan saudara kita yang di Gaza, dimenangkan perjuangannya, didapat kemerdekaan negaranya. Dimanapun umat Islam, mudah-mudahan juga yang umat Islam yang ada di tahanan segera dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah, sehingga bisa berlebaran dengan kita, bisa bahagia dan bisa bebas. Itu Muslim 2732. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Adapun seorang yashfa, membantu, memberi contoh syafaatan hasanah dengan contoh yang bagus, menolong, memberi contoh, yakul lahu nasib, maka dia akan mendapatkan bagian minal ajri, dari pahala. Sebaliknya, kalau tadi lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyah, kalau dia memberi peluang orang lain melakukan dosa, maka yakul lahu kiflun, maka dia akan mendapatkan bagian kiriman dosa dari orang yang melakukan itu. Karena kita telah memberi peluang, memberi contoh, memberi kesempatan orang lain berbuat dosa. Seperti dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yakul lahu kiflum minha. Kita harus tanggung jawab, kita besok harus memikul beban dosa itu. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Allah ini betul-betul mampu membalas kepada setiap muqtadira fayujazi kulla ahadin bima amilah. An-Nisa 85. Nah, momen di lebaran seperti sekarang, tebarkan salam lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan juga doa. Karena dulu orang Arab itu kalau bertemu dengan saudaranya itu cukup mengatakan hayyakallah, semacam salam hormat gitu loh. Kan sekarang banyak tuh salam model macam-macam. Sampai umat Islam tanpa terasa ikut kebudayaannya mereka. Kepada kebudayaan Arab mereka tidak mau. Tapi kepada kebudayaan kafir kita kenapa mau? Jadi luar biasa. Hayyakallah thumma stu'milat fil Islam. Wa inna makhtira lafdus salam ala lafdiha al-asliyyi li'annahu atamu wa anfa' li'anna salam ma'nahu assalamu minal afatid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tadinya hayyakallah, selamat ya, atau salam hormat gitu aja. Hormat, cuman hormat doang. Lalu Islam diajarkan kalau salam itu dengan mengucapkan assalamualaikum. Itu lebih mulia, lebih mencakup penghormatan dan doa untuk keselamatan dunia akhirat dari berbagai gangguan. Sedangkan warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu juga rahmatullah in'amuhu wa isanuhu wa barakatuh. Kita berharap orang lain bisa mendapatkan nikmat-nikmat Allah, kebaikan Allah, keberkahan dari Allah. Hafizahu minaz zawal, dan agar diselamatkan dari musibah dan ketergelinciran. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, itu kandungan doanya luar biasa itu. Wa amma tulul hayah, fala yalzamu minhu assalamu minal afad. Wa alam an nabda assalam sunnah. Waradduhu fardu kifayah. Mengucapkan salam yang pertama itu sunnah. Menjawab itu fardu kifayah. Wajib kifayah. Kalau ada yang menjawab, yang lain sebenarnya tidak wajib. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama itu yang memulai salam. Kenapa? Walakin al-ibtida afdalu minar raddi lima warada anna lil badi'i tis'ina hasanatan walir raddi asyarah. Bagi yang memulai salam pahalanya 90 kebaikan, bagi yang menjawab cuma 10. Karena dia telah memulai kebaikan. Ini ada dalam tafsir As-Sawi. Juz 1 halaman 234, mulai dari 233 di sebelah kiri sampai kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Ini Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 106 sampai 108.
Idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati itsnan dawa adlim minkum aw akharan min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis shalah. Kalau kita melakukan bisnis, boleh berbisnis dengan siapa saja. Agama apa saja, meskipun beda agama boleh. Tapi kalau dimungkinkan, diutamakan kita berbisnis sesama Islam, sama umat Islam. Tapi kalau tidak, berbisnis dengan siapa aja boleh. Hanya saja ketika berbisnis harus melakukan pencatatan dari hal yang terkecil sampai hal yang besar, dari awal sampai akhir. Dan harus ada saksi, sehingga ketika ada sesuatu musibah, 2 orang saksi paling tidak itu bisa memberikan kesaksian yang imbang. Dulu itu ada seorang Muslim yang berdagang dengan orang non-Islam, orang Nasrani. 3 orang, yang 1 Islam, yang 2 tidak Islam. Ternyata yang Islam ini wafat. Tapi karena dia rapi catatan pembukuan barang-barang dagangannya, dia itu mencatat, catatan itu ditaruh di dalam dagangan. Sehingga ada catatan yang memang perlu dibuka, ada catatan yang perlu dirahasiakan. Atau yang dimaksud catatan itu pasti bertingkat. Ada bentuk foto, ada kwitansi, ada juga termuat di laptop, ada juga di HP. Jadi ketika ada sesuatu, banyak pendukungnya. Lalu yang Islam ini nanti wafat. Ketika wafat, barang dagangannya diambil oleh orang yang tidak Islam tadi. Tapi lama-kelamaan temannya yang satu itu sadar, bertobat, lalu mengembalikan. Tinggal separuhnya masih ada di temannya yang belum Islam. Itu nanti yang disuruh bersumpah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dia itu disuruh sumpah di masjid dan mimba di sholati. Setelah sholat asar. Kenapa? Sholat asar itu disaksikan oleh malaikat pergantian penjaga malam mengganti malaikat penjaga siang. Dan setelah sholat di masjid lagi. Itu dosanya 2 kali lipat apabila bohong. Fayuqsimani billahi nirtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurbah wala naktumu syahadatallah inna idzal laminal athimin. Fa in uthira ala annahuma istahqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahqa alaihimul awlayan fayuqsimani billahi la syahadatuna haqqu min syahadatima wa ma'tadaina inna idzal laminal zalimin. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Jadi nazalat bisababi Tamim ad-Dari wa Addi bin Badda. Dalam Bukhari, Ad-Darqutni dan lain-lain dari Ibnu Abbas. Katanya karena Tamim ad-Dari ini Muslim. Adi bin Badda ini Nasrani. Yahtalifani ila Makkah. Mereka pergi ke Mekah. Fa kharaja ma'huma fatam min Bani Sahm. Kami ulangi, mohon maaf, kami ulangi. Tamim ad-Dari ini awalnya dia non-Islam. Nanti setelah dia sadar bertobat lalu masuk Islam. Dia telah curang lalu barangnya itu hasil kecurangannya itu nanti dikembalikan setelah tobat itu. Sedangkan Adi bin Badda ini dia tidak beragama Islam sampai akhir hayatnya. Mereka pergi ke Mekah. Fakharaja ma'huma fatam min Bani Sahm. Lalu ada seorang pemuda dari Bani Sahm yang ikut berbisnis. Fatuwfiya bi ardin laisa biha muslim. Fa'usa ilaihima wa dafa'a tirkatahu ila ahlihi wa habasa jaman min fiddah mukhawwasan bidhahab.
Dia berwasiat yang muslim kepada temannya. Kalau saya meninggal, tolong barang-barang saya ini serahkan ke keluarga saya. Nanti diserahkan betul itu barang-barangnya, tapi ada barang yang berharga, yaitu semacam gelas yang diukir dengan emas itu, tidak diserahkan, tapi dijual. Laku 1.000 dirham, lalu dibagi dua, yang 500 buat Tamim Ad-Dari, yang 500 buat Adi bin Badda. Nah, Tamim Ad-Dari ini nanti mengembalikan uang 500. Adi bin Badda tidak mengembalikan. Fastahlafa, jadi fatuwfiya bi ardin laisa biha muslim fausa ilaihi ma fadafa'a tirkatahu ila ahlihi wa habasa jaman min fiddah wa habasa jaman min fiddah mukhawwasam min dhahab. Ada semacam tempat gelas minum yang agak besar terbuat dari perak lalu diukir dengan emas, mukhawwasam min dhahab. Fastahlafahuma Rasulullah ma katamtuma wala ittala'tuma thumma wujida al-jam bi Makkah. Ternyata gelas itu nanti karena dijual di kota Mekah, ketahuan bahwa ketika gelas itu mutar dari penjual ke pembeli atas izin Allah, jadi akhirnya ketahuan dari ciri-ciri gelas itu made in dari mana dan siapa yang memperdagangkan biasanya. Sehingga membuka tabir, kok bisa ini ke Mekah? Kan nggak mungkin terbang sendiri, pasti ada yang bawa. Oh, ternyata yang jual gelas tadi adalah Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Milik gelas itu milik orang Islam yang meninggal duluan tadi. Fastahlafahuma Rasulullah SAW ma katamtuma wala ittala'tuma thumma wujidal jam bi Makkah faqalu ishtarainahu min Adin wa Tamim. Faja'a rajulani min warathatis sahmi fahalafa anna hadzal jam lisahmi. Kemudian ahli waris yang barangnya diambil itu menyampaikan bahwa barang itu milik keluarganya yang telah meninggal. Tahunya dari mana? Dari surat. Karena di dalam barang itu ada catatan, ada surat. Isi barangnya ini. Ternyata ada yang satu yang nggak ada, ya gelas itu. Gelas dari perak yang diukir dengan emas itu. Kedua, barang itu ada di Mekah. Begitu tanya kepada pembeli dari siapa? Ternyata dari Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Jadi melacak tentang korupsi itu sebenarnya harus, wajib, dan perlu, dan mudah kalau mau memberantas korupsi, kalau mau. Dan itu harus diberantas. Itu baru kejahatan. Kalau hanya orang datang ke kajian maulid, lalu dibilang kejahatan, nah itu mah nggak ada kerjaan itu mah. Jadi maulid tetap maulid, sama dengan sholat. Tapi harus menjaga jarak, jaga kebersihan, pakai masker, begitu. Ishtaroinahu min Adiyin wa Tamim faja'a rajulani min warasatis sahmiyyi fahalafa an hadzal jam lis-sahmiyyi wa la shahadatuna haqqu min shahadatihima wa ma'tadaina. Qala fa akhadhu al-jam wa fihim nazalat hadhihi al-ayah. Ini lafdud Daraqutni wa rawat Tirmidzi an Tamim Ad-Dari fi hadhihi al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum bari'a minha an-nas ghairi wa ghairu Adi bin Badda wa kana nasraniyain yakhtalifan ila Syam qabla al-Islam. Mereka berdagang. Dia berdagang antar negara. Makkah, Syam. Fa'ataya Syam bitijaratihim. Wa qadiba alaihima maula libani Sahmin yuqalu lahu Budel bin Abi Maryam. Nah, orang Islam yang ikut kerjasama berdagang bersama Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda yang dua-duanya Nasrani ini, orang Islamnya namanya Budel bin Abi Maryam. Inilah yang punya nanti jam, gelas terbuat dari perak diukir dengan emas, fiddah. Cerita seperti ini di Bukhari juga ada 2780, Abu Daud 3606 dari sahabat Ibnu Abbas, atau At-Tirmidzi 3059. Kalau di Al-Qurtubi
ada di juz 6 halaman 321 ketika mencoba menafsiri Al-Maidah 106 sampai 108. Yuridu bihi al-malik wa huwa qudamu tijaratihi famarida fa'awsa ilaihima wa amrahuma ay yablugha ma taraka ahlahu. Qala Tamim atau bisa dibaca yuballigha, menyampaikan. Jadi bacaan itu bisa macam-macam. Ballagha yuballighu tabligh. Qala Tamim falamma mata akhadna dhalika al-jam fabi'na bi alfi dirham thumma iqtasamnaha ana wa Adi bin Badda falamma qadimna ila ahlihi dafa'na ilaihim ma kana ma'ana wa faqadu al-jam fas'aluna anhu faqulna ma taraka ghayra hadha wa ma dafa'a ilaina ghairah. Qala Tamim falamma aslamtu ba'da qudumi Rasulillah al-Madinah ta'assamtu min dhalik. Begitu Nabi datang ke Madinah, maka aku merasa berdosa, maka aku bertobat lalu mengembalikan barang-barangnya. Tadi Budel bin Abi Maryam tadi. Fa'ataitu ahlahu akhbartuhum al-khabar wa addaitu ilaihi 500 dirham. 500 dirham dikembalikan, 500-nya lagi berada di tangan Adi bin Badda. Wa akhbartuhum anna inda sahibi mithlaha fa'atau bihi ila Rasulillah fasa'alahum al-bayyinah falam yajidu fa'amrahum ayyastakhlifuhu bima yaqta'. Oleh Nabi disuruh nyari saksi, tapi ternyata karena saksinya tidak ada disuruh sumpah. Bihi ala ahli dinihi fa'ala fa'anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Itu Al-Maidah 106. Faqama Amr bin al-As Rajulun akhar minhum fahalafa fanaza'tu al-khamsa mi'ah min yadi Adi bin Badda. Qala Abu Isa hadza haditsun gharib wa laysa isnaduhu bisahih wa dzakara al-Waqidi. Ini banyak ya macam-macam hadisnya. Annal ayat as-salasah nazalat fi Tamim wa akhihi Adi wa kana nasraniyain. Karena dua orang ya. Kalau dibaca Nasraniyin itu orang banyak itu. Padahal ini yang menjadi pembicaraan dua orang. Wa kana muttajiruhuma ila Makkah. Falamma hajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati qadima Ibnu Abi Maryam maula Amr bin al-As, si Budal datang al-Madinah wa yuridu asy-Syam tajiran. Fa kharaja ma'a Tamim wa akhihi Adi. Jadi dulu Budel ini mau pergi ke Syam berdagang. Lalu di Budel ini berdagang bersama Tamim dan saudaranya yaitu Adi. Jadi wa dzakara al-hadits wa dzakara an-Naqqas qala nazalat fi Budel bin Abi Maryam maula al-As bin Wa'il as-Sahmi. Ini yang Islam ya. Kana kharaja musafiran fil bahri ila ardil Najasyi, termasuk dia dagang Mekah, Syam, Eropa, Najasyi. Wa ma'hu rajulan nasraniyan aduma yusamma Tamim wa kana min Lakhm wa Adi bin Badda. Famata Budail wa hum fis saminati farama biha fil bahri. Karena mati di darat katanya, di laut, maka dia dibuang gitu. Wa kana kataba wasiyatahu thumma ja'alaha fil mata' faqala abligha hadzal mata' ahli falamma mata Budail qabada al-mala fakhadha minhu ma ajabahuma fakana fima akhadha ina'an min fiddah fihi 300 misqal, beratnya sekitar 300 misqal, mangkushan mumawwahan bidhab, sangat bagus, sangat berharga itu. Wa dzakaral hadis wa dzakarahu Sunaid wa qala falamma qadima Syam, begitu perjalanan sampai di Syam sakitlah Budel.
Abu Dhal ini yang Islam. Jadi segala sesuatu sekarang perlu pencatatan yang rapi, perlu ada saksi. Istashhidu syahidaini min rijalikum. Bagus, kuat, ahli. Al-Baqarah 282. Di samping minta Allah, minta pertolongan Allah, minta Allah jadi saksinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu yashhadun. Agar Allah berkenan membantu kelancaran bisnisnya, usahanya, Allah berkenan menjadi saksi, demikian juga malaikat. Ali Imran 18, An-Nisa 116. Wa syahida syahidum min ahliha surah Yusuf dan 26. Perlu pencatatan, perlu saksi. Berikutnya, layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang kalau dia mengerti, apalagi dia mampu, tidak boleh berkhianat itu. Karena orang berkhianat dengan bentuk sekecil apapun, misal juga masalah bayar utang. Bayar utang itu mestinya dicicil. Tapi kalau tidak dibayar, dilambat-lambatin, maka berarti dia menghalalkan harga dirinya untuk mendapatkan hukuman yang tegas dari aparatur negara maupun dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Itu hadisnya kuat sekali. Lalu inna fa'idatashtiratihi ba'da shalat ta'dhiman lil waqti wa irhaban bihi li syuhudil malaikati dzalikal waqti. Man halafa ala yaminin kadhiba ba'da al-'asri laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Kalau sesudah salat asar apalagi di masjid masih aja bohong. Kalau sudah tua, di sisa umur masih aja bohong, oh dosanya berlipat-lipat karena umurnya udah tua. Setelah sholat asar malah berbohong. Bukannya takut karena itu ada persaksian malaikat secara langsung, malaikat pergantian pagi dan sore. Warajulin halafa ala yaminin kadhiba ba'dal asri liyaqti'a biha malam ri'im muslim. Kalau di proses pengadilan jangan sampai curang. Jangan sampai kesaksian palsu, tuduhan palsu segala macam. Sangat berat itu konsekuensi bagi kita maupun buat orang lain. Orang lain bisa ditahan akibat kesaksian yang kita palsu. Bukhari 2367 atau 2358 atau 7446, Muslim 108, Abu Daud 3474, An-Nasai juz 7 halaman 246 247. Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW mengingatkan, dan Nabi menyampaikan waktu Haji Wada 10 Hijriah, waktu Nabi mau wafat, wattaqi da'watal mazlum. Nabi titip pesan, jangan pernah kita mendolimin seseorang karena fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang yang terdolimi apabila doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam, bagaimana kalau enggak Islam? Ya, kalau enggak Islam, pada dasarnya doanya tetap tidak dikabul oleh Allah. Hanya saja Allah pasti memberi balasan kepada orang yang curang. Itu satu sisi. Curang ke hewan saja diadab. Sebaliknya baik aja kepada hewan bisa masuk surga, apalagi kepada manusia meskipun agamanya berbeda. Jangan karena perbedaan agama, perbedaan partai, kelompok, pilihan, pemikiran, ijtihad, kajian, lalu kita menjadi tidak rukun dan menjadi tidak adil dan menjadi berkhianat malah. Jadi qala Rasulullah li Mu'adz ibn Jabal hina ba'atsahu ilal Yaman, innaka satati qauman ahli kitab. Sampai kepada ahli kitab saja kita disuruh jujur. Jangan pernah merugikan, karena Islam datang bukan untuk merugikan, tapi membahagiakan, mengentaskan, menghormati. Jadi kedatangan Islam ini untuk membahagiakan dan memberi kemudahan dan memberi harapan. Itu Bukhari 1496, 2448, 4347. Muslim 19 ya. Dari sahabat Ibnu Abbas.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika mengutus sahabat itu pesannya luar biasa. Agar sayang kepada semua sama anak bangsa. Lalu kita lihat pesannya Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan, pesan itu yaitu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diabadikan di dalam hadis Bukhari, yaitu nomor hadisnya mulai dari nomor 5434. Ini Nabi kalau punya kebahagiaan itu selalu dibagi oleh Nabi. Ini 5434. Jadi Nabi itu suka membagi-bagi rizki. Kana minal ansar rajulun yuqal lahu Abu Syuaib wa kana lahu ghulamun. Kemudian faqala isna' li ta'aman ad'u Rasulullah SAW khamisa khamsa fada'a Rasulullah SAW khamisa khamsa fatabi'ahum rajulun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka da'awtana khamisa khamsa wa hadha rajulun qad tabi'na fa in syi'ta adinta lahu wa in syi'ta taraktah qala bal adintu lahu. Jadi Nabi itu misal diundang orang, boleh nggak saya ngajak teman biar kebagian rizki temannya itu. Kalau diizinkan ya diajak, kalau nggak diizinkan khawatir memberatkan orang yang punya pekerjaan. Itu dulu Nabi itu sampai sebegitu jauh sayangnya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, entah namanya, entah panggilannya itu. Lahim itu kan suka makan. Suka makan daging gitu. Jadi itu. Wa kana lahu ulam. Ulam itu disebut liham. Atau ya gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata laki-laki itu mendapatkan izin, jadi Nabi itu tidak kepingin merugikan orang. Satu sisi Nabi ingin membahagiakan orang, tapi sisi lain Nabi tidak kepingin merugikan orang. Ini pelajaran ya, kalau kita merasa nyaman itu jangan nyaman sendirian, kira-kira begitulah. Lalu di hadis Bukhari materi kita berikutnya yaitu 5440. Menurut sahabat Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ra'aitu melihat siapaku an-nabiy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu halim memakan siapa Nabi ar-rutab kepada kurma yang baru masak. Rutab itu mufrad ya, bentuk tunggal, jamaknya itu ritop.
Dia memakan kurma yang baru masak dicampur dengan bil kisah. Kisah itu mentimun. Jadi Nabi itu suka mentimun. Makanan Nabi, buah yang suka dimakan diantaranya mentimun. Wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Al-Baqarah. Ini Bukhari 5440, 5447, 5449. Jadi tidak benar kalau orang, Nabi itu kalau makan nggak dicampur-campur cuma satu barang. Enggak juga. Nabi pernah juga makannya dicampur. Jadi kurma tentu. Lalu mentimun, campur sama mentimun. Mentimun kan dingin, kurma hangat. Akalahuma ma'an. Baknya itu lil musahabah, bil kisah itu. Wal mulasaqah, mulasaq. Berikutnya 5441. 5442. Ini juga masih sama ya, tentang masalah makanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Jadi agar kita mendapatkan rezeki, kita ini suruh berusaha, suruh bergerak. Dulu Siti Maryam habis melahirkan, suruh menggerakkanlah siapa kamu, ilaiki menuju arah kamu. Jadi pohon kurma itu batangnya seperti ditarik ke arahnya. Supaya goyang itu kurma jatuh ke pangkuannya. Kalau digoyang ke depan begini, kurmanya jatuh ke sana. Jadi perlu juga ini teknik berusaha. Mungkin perlu kita membuka warung, toko, agar kita bisa berjualan di rumah atau kita punya usaha tidak jauh dari kediaman kita. Itu akibat ilaiki, gerakan menuju kamu agar jatuh di pangkuanmu. Jadi bekerja lalu jauh dengan keluarga itu juga musibah tersendiri ya. Kalau mau jauh ya ajaklah keluarganya, anaknya ajak. Wa uzzi ilaiki bijid'in nakhlah, batang pohon kurma. Jadi kita dalam keadaan apapun harus tetap berdoa dan berusaha. Sampai Siti Maryam dalam seorang perempuan baru melahirkan suruh usaha. Coba bayangkan. Jadi syariatnya itu harus dijalankan. Seperti Nabi ketika memukul batu yang keras sekali, menurut sebuah cerita ketika perang Khandaq itu ada batu yang dipukul oleh sahabat nggak pecah-pecah. Oleh Nabi didoain di Bismillah lalu batu itu dikasih air. Begitu dikasih air langsung Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar pecah atas izin Allah. Lalu Bismillahirrahmanirrahim dikasih air pukul lagi pecah. Sampai ketiga kali baru hancur berantakan itu. Jadi syariatnya itu perlu ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Siapa yang bisa menggoyangkan batang kurma apalagi perempuan? Tapi ya itulah usaha. Tidak ada yang mustahil. Asal kita berusaha. Usaha semampu kita, maka segala keinginan kita pasti oleh Allah lambat laun pasti diantarkan. Jadi ya'ti bihallah. Oleh Allah diantarkan. Dengan caranya Allah. Percayalah. Berusahalah. Sehabis bulan Ramadan, jangan diam, terus kita bergerak lagi. Faidha farauta fansab. Kalau kamu menggerakkan batang pohon korma, tasakot atau bisa dibaca tusakit, akan berjatuhan itu. Tidak hanya jatuh, tapi berjatuhan. Alaiki, menuju pangkuanmu. Ketika kita berusaha, maka rizki itu diantarkan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Rutoban janiyah. Bentuk buah kurma yang baru masak. Ini ya.
Jadi rizki itu disuruh makan rizki yang halal, thayyib, bergizi, meskipun jangan yang mahal lah. Ya ada kalanya seperti durian itu mahal. Kalau punya uang ya belilah. 5442. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syabi'na minal aswadain at-tamri wal ma'. Nabi wafat alhamdulillah atas izin Allah, kami dibantu oleh Allah masalah ekonomi. Jadi begitulah. Yang penting kita berusaha. Selanjutnya kita serahin kepada Allah. Baik saat kita ada maupun kita sudah wafat. Insya Allah keluarga kita akan dilindungi oleh Allah. Dulu tok korma air putih makmur. Nabi Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika beliau meninggalkan istri dan putranya Nabi Ismail, Siti Hajar, ya Allah kami meninggalkan keluarga kami biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Lalu Allah meyakinkan, kalau kamu itu bekerja paling dapat berapa? Yang punya pekerjaan, punya uang, punya rizki, punya nafas itu kan saya. Biarin saya. Nanti yang menjamin masalah ekonomi dan keamanan keluargamu. Tugas kamu hanya usaha. Jadi Nabi Ibrahim dilatih, istrinya juga dilatih, anaknya juga dilatih. Sehingga nanti betul-betul menjadi keluarga yang kuat. Bukhari 5442, 5443. Karena Nabi telah meletakkan ekonomi dan dasar-dasar usaha dan latihan yang luar biasa, maka ketika Nabi wafat, keluarganya tegar dan bisa bergerak, bisa berusaha. Jangan sampai ketika kita wafat, keluarga kita tidak bisa usaha, tidak bisa bergerak. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kana bil Madinati Yahudiyun wa kana yuslifuni fi tamri ila al-jidad wa kana li Jabir al-ardu allati bi tariqi Rumah fajalasat faghala aman faja'ani al-yahudiyyu indal jidad wa lam ajid minha syai'an faja'altu astanziruhu ila qabilin fayaba فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نهلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكله ثم قال أين أريشك يا جابر فأخبرته فقال أفرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل ada kalanya dibaca rutob, ada kalanya dibaca ritob. في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقضي lalu فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشه وعريش بناء قال ابن عباس معروشات ما يرث من bisa dibaca kurum wa ghairi dzalik yuqalu urushuha abnitu qala Muhammad qala Abu Ja'far qala Muhammad ibn Ismail fakhala laisa indi muqayyadan thumma qala fajala laisa fihi syakkun. Jadi dulu sahabat itu punya hutang. Punya hutang. Kalau rutob itu mufrad, kalau buah kurma yang baru masak jamaknya itu ritob. Lalu ketika sahabat bin Abdullah wafat,
anaknya, sahabat Jabir, itu yang bayar hutangnya. Jadi ini umat Islam itu diajari tanggung jawab. Dan umat Islam tidak mungkin merugikan orang meskipun beda agama. Kalau hutang harus dibayar. Waktu itu udah ditawarin oleh sahabat Jabir. Sanagi kamu ambil tuh kurma di kebun saya, ambil aja semua. Yang penting dianggap hutang bapak saya lunas. Sampai 3 kali nggak mau itu orang Yahudi. Padahal tuh kalau diambil dia beruntung. Karena itu lebih banyak dari nilai hutangnya. Tapi ya sudahlah. Kebaikan umat Islam dicoba ditawarkan kepada mereka, mereka tidak mau, ya sudah. Akhirnya beliau lapor kepada Nabi kalau bapaknya wafat dan meninggalkan hutang kepada orang Yahudi. Yahudi ini mau dibayar dengan kormanya, nggak mau. Lalu Nabi bertanya, mana pohon kormanya? Lalu Nabi mendoakan dan memberitahu cara membudidayakan, membuat korma itu subur. Jadi diajari oleh Nabi, sahabat Jabir bin Abdullah ini, cara bercocok tanam, teknik bercocok tanam, ilmu bercocok tanam, dan lain sebagainya. Bahkan sampai panen. Sampai panen, begitu panen nanti Nabi bertanya, mana tikar, mana tempat penyimpanan korma. Jadi Nabi di situ mengajari, sampai Nabi istirahat tertidur juga di situ, demi untuk mengajari, mengembangkan usaha. Di samping untuk bayar hutang, untuk melanjutkan usaha orang tuanya dalam mengolah kebun kurma dan menjualnya. Caranya gimana? Begitu panen, di samping oleh Nabi dikelilingi, dilihat apa ini hasil panennya, kurmanya segala macam didoakan atas izin Allah, lalu dipisah-pisah. Yang besar kumpul dengan yang besar. Kurang besar kumpul dengan kurang besar, yang kecil dengan yang kecil, bagus dengan yang bagus, yang kurang bagus dijadiin satu. Jadi Nabi mengajarkan bisnis dengan siapapun, termasuk bisnis dengan orang non-Islam, kita harus jujur. Itulah. Dan keuntungan di samping jujur, begitu dipilih, harganya itu beda. Yang besar-besar itu beda harganya, berlipat. Jangankan kurma, udang juga begitu. Udang yang besar dengan udang biasa itu beda harganya. Jadi begitulah. Itu teknik Nabi mengajari masalah pengembangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengolahan masalah ekonomi. Luar biasa. Akhirnya setelah selesai, di singkat cerita, bayar hutangnya kepada orang Yahudi tadi. Begitu dibayar, betul, baru ditimbang berapa, udah lunas. Banyak sekali sisanya itu. Dan betul-betul bersyukur atas izin Allah. Dan sahabat sudah yakin. Kalau kurma itu ditangani oleh tangan yang barokah, jujur, di samping doa dan izin dari Allah, pasti beruntung. Oleh karena itu kalau berbisnis, usahakan dengan bisnis yang baik, dan dengan orang yang baik, dan sambil kita ikra membaca situasi dan lingkungan ya, kebutuhan orang dan lain sebagainya. Kalau bisa tanpa hutang, tapi kalau darurat pakai hutang, kita harus yakin bahwa kita bisa memutar uang hasil hutangan kita itu. Itu hadis Bukhari ya. 5.442, 5.443. Kalau materi kita di sini Fathul Bari juz 9 ya. Juz 9 mulai dari halaman 698 bisa dibuka sampai halaman 710. Lalu jadi kurma ini bisa bisnis kurma. Kurma kan macam-macam. Bisa dibuat minuman, bisa dibuat dengan kue, segala macam. Tinggal kita olah saja. Bisa bubur rasa kurma, rasa durian, rasa kurma, apa aja. Segala macam. Ya apalagi kalau ditambah dengan kismis, kacang, air zam-zam. Wah, bagus tuh bisnis.
Ya pertama pelan, 1-2 biji, lama-lama dari lisan ke lisan bisa barokah itu. Berikutnya Bukhari 5445. Itu masalah ajwah. Korma namanya ajwah, agak hitam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana adapun siapa orang tasabbaha, yaitu pagi-pagi. Dia sarapan setiap pagi itu kulla yaumin, setiap hari, sab'ata maratin, dengan 7 korma. Kenyang loh. Kan korma itu ada seratnya. Itu ajwatan. Apanya korma ajwa? Lam yadurrahu. Maka tidak akan pernah membahayakan kepada man fi dzalikal yaum, di hari itu, sumun apa racun. Insya Allah itu bisa menangkal racun. Tapi kurma yang benar ya, bukan yang sudah ada ulatnya. Wala sihrun. Demikian juga sihir itu tidak akan bisa masuk. Jadi sihir itu sebenarnya ada usaha menyihir. Tapi umat Islam itu nggak bisa disihir. Sihir, kalau ditanya sihir itu ada apa enggak? Orang usaha untuk menyihir ada. Tapi orang Islam itu nggak bisa disihir. Jadi illa ibadallahil mukhlasin itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ini Bukhari ya, 5445, 5768, 5769, 5779. Macam-macam kurma itu. Ada ajwa, ada rutop, ada sukari, ada segala macam. Yang penting yang masih bagus, jangan yang sudah kurang bagus ya. Fathul Bari juz 9 halaman 710 711. Lalu kita lihat bagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan juga karena disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, diabadikan di dalam berbagai hadis termasuk hadis Bukhari 1245. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, jadi Nabi itu katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fi. Jadi Nabi itu pernah, beliau itu mengumumkan, nangis. Jadi terhadap kematian seorang pemimpin Najasyi. Najasyi ini tadinya penguasa Ethiopia, sana Habasyah. Dia awalnya Nasrani, lalu masuk Islam, dan dia punya jasa. Sebelum masuk Islam sudah punya jasa juga membantu melindungi umat Islam yang berhijrah. Kalau mau dipotong, dijadikan awal, ya bisa. Kalau nggak disambung dengan hadis-hadis sebelumnya. Jadi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyi. Nabi itu na'a itu memberitahu. Sebelum diberitahu, Nabi sudah tahu duluan karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Itu satu sisi mukjizat. Jadi memberitahu orang kematian boleh, yang tidak boleh itu kalau mengkultuskan. Lalu supaya kita sedih semua. Tapi kalau memberitahu untuk mengikuti jejak langkah perjuangannya, semangatnya, keimanannya, pertolongannya, bantuannya kepada perjuangan Islam. Dan yang paling penting supaya kita dapat meringankan beban keluarga yang ditinggal. Jadi apa itu? Agar kita memberitahu agar orang bisa segera membantu meringankan beban yang dialami oleh keluarga yang terkena musibah, keluarganya wafat tadi.
misal menggali kubur, menyiapkan konsumsi, menyiapkan kafan, dan lain sebagainya. Itu na'ah. An-Najashiyya fil yaumil ladzi mata fi. Kharaja ilal musalla. Nabi ke musalla, fasaffah bihim wa kabbara arba'an. Nabi salat gaib. Nabi salat gaib. Jadi untuk Raja Najasyi. Salat gaib boleh? Boleh. Ada orang lagi yang disolatkan salat gaib? Ada. Nanti pada pertemuan yang lain. Karena cerita seperti ini tidak hanya dalam hadis Bukhari 1245, tapi nanti ada di 1317, 1000 sampai 1333. Banyak sekali itu berurut. 3880 sampai 3881. Ikuti terus kajian ini, insya Allah secara berturut nanti akan ditambah begitu. Berikutnya, jadi 1246. Menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat gaib itu kan doa ya. Doa itu boleh kapan saja. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Akhadha ar-rayata Zaid fausibah. Dulu waktu 8 Hijriah, waktu beliau berperang, perang Mu'tah itu ya. Jadi terkenalah musibah, yaitu sahabat Zaid wafatlah. Nabi berpesan kalau nanti beliau ada musibah, maka bendera itu dipegang oleh sahabat Ja'far, pimpinan perang sebagai pengarah, kapten lah. Summa akhadaha Ja'far, fausibah. Kemudian kalau sahabat Ja'far ini gugur, summa akhadaha Abdullah ibn Rawaha. 3 sahabat jatuh, gugur, syahid. Sahabat Zaid, sahabat Ja'far, sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum radhu'an. Wa inna ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah musta'nafah. Dan sesungguhnya kedua mata Nabi la tadrifan lamnya taukid. Betul-betul berbesmili, mengalir, nangis Nabi. Nabi cengeng, oh tidak. Tapi Nabi punya hati. Kenapa? Karena orang kafir telah tega membunuh sahabat. Padahal sahabat ini hanya mendoakan, memberi contoh dan mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tega dia menuduh kadrun, menjadi Islamofobia, lalu dituduh Islam radikal, lalu dituduh Afghanistan, macam-macam lah tuduhannya. Summa akhadaha Khalid bin Walid min ghairi imrah. Jadi kemudian bendera itu diambil inisiatif oleh sahabat Khalid bin Walid. Kenapa? Sahabat Khalid bin Walid ini kan belum dapat perintah dari Nabi. Tapi dalam keadaan genting, daripada umat Islam tidak punya solusi, tidak ada pemimpin yang dapat menyelamatkan harga diri dan jiwanya, maka cepat diambil alih. Karena niatnya baik, punya inisiatif, diambil alih oleh sahabat Khalid bin Walid. Min ghairi imrah. Tanpa perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Karena darurah. Fafutiha lahu. Alhamdulillah atas izin Allah diberikan kemenangan. Demikian juga Khalid bin Walid ini di dalam semua ya pertempuran, sahabat itu begitu memang. Termasuk sahabat-sahabat yang lain, termasuk waktu Tabuk 9 Hijriah. Cerita seperti ini. Jadi sedih apabila tertimpa musibah, yang penting wajar itu nggak ada masalah.
1246, 2798, 3063 sampai 3757, 6242. Ya begitulah resiko perjuangannya. Nabi, sahabat seperti itu, apalagi ulama sekarang. Kalau di Lebaran seperti sekarang, Idul Fitrah atau Idul Fitri seperti sekarang, masih mendekam di penjara. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pejuang, mungkin Allah akan mengangkat derajat umat Islam melalui pengorbanan antum. Minal mubadarah li syuhudi janazatihi. Jadi ini pelajaran ya, hadis Bukhari 1245, 1246, supaya kita kalau ada jenazah, ada berita kematian, sebisa mungkin kita membantu. Setidaknya kita mendoakan. Bantulah menurut kemampuan kita. Wa tahayyu'ati amrihi wassalati alaihi. Kalau mampu menyiapkan, menyolati, wa du'a ilahu, mendoakan, wal istighfar, memintakan ampun, wa tamfidhi, wa sayahu. Kalau berwasiat apa dilaksanakan. Keluarganya yang ditinggal dibantu. Wa ma yatarattabu ala dzalika minal ahkam. Kana Hudzaifah. Idza mata, kana Hudzaifatu idza mata lahul mayyitu yaqulu la tu'adzinu bihi ahadan. Inni akhafu ayyakuna na'yan. Jadi sahabat Hudzaifah pernah pesan, kalau ada orang meninggal, kalau bisa jangan diumumkan. Itu ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biuduni hataini yanha 'anil na'i. Akhrajahu Tirmidzi. Karena katanya Nabi pernah berpesan jangan mengumumkan orang yang mati. Yang dimaksud itu kalau itu mengkultuskan. Karena nanti khawatir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan itu bertentangan dengan yang lebih sahih, yaitu di Bukhari tadi. Yang banyak sekali tadi, 1245 sampai 1333, 3880 sampai 3757, 6242. Tidak boleh hadis bertentangan dengan yang lebih sahih. Jadi boleh mengumumkan itu sifatnya untuk kita bertakziah, mendoakan, membantu pengebumian, menyolatkan, mengkafani, dan segala keperluan mayit maupun keluarganya atau jenazah. Inni akhafu ayyakuna na'yan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biuduni hataini yanha 'anil na'. Berikutnya, qala Ibnul Arabi, yu'khadhu min majmu'il hadithi thalathu halatin. Kata Ibnul Arabi, dari berbagai hadis ini bisa diambil 3 solusi. Al-ula, yang pertama, i'lamul ahli wal ashab wa ahli shalah. Apabila yang memberitahu itu orang yang memang ahli dan teman-teman dan keluarganya dan orang yang baik-baik, maka itu sunnah. Ya, tujuannya supaya kita ingat tentang kematian dan mencontoh kebaikannya. Yang kedua, da'watul hafli lil mufakharah. Pengumuman yang kedua yang dimakruhkan itu apabila mengumumkan tentang haflah. Tujuannya untuk bermegah-megahan. Fahadhi tukrah. Perayaan-perayaan yang tujuannya untuk bermegah-megahan. Nah, ini makruh. Yang ketiga, as-sadisa al-i'lam binau'in akhar. Kan niyahah, memberitahu tapi sifatnya untuk mengeluh berlebihan, jerit-jerit, wa nahwi dzalika, fa ini yang haram. Dzalik wa nahwi dzalik fa hadza yuhram. Kata Ibnul Arabi. Jadi ulama dulu itu bijaksana luar biasa. Ilmunya banyak, gurunya banyak. Karena gurunya banyak, begitu. Ilmunya banyak, jadi sangat bijaksana. Ketika ada hadis macam-macam, lalu digabungkan. Lalu bagaimana melihat yang lebih sahih, melihat Al-Quran, segala macam. Melihat fatwa ulama, fatwa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Bukan seperti orang sekarang. Orang sekarang itu
Hadis itu kan macam-macam. Daripada pusing-pusing, udah aja kembali kepada Quran. Kok bisa begitu itu loh? Kalau orang orang alim tuh bicaranya jangan begitu. Kalau orang alim aja udah merasa pusing, kasihan rakyat lebih pusing. Orang alim itu dicari bagaimana solusinya, baru disampaikan ke umat. Mohon maaf. Itu biasanya memang orang ingkar sunnah itu seperti itu. Jadi dibuatlah sepertinya hadis atau as-sunnah itu kocar-kacir, nggak karu-karuan, meragukan, dan wah macam-macam lah. Padahal kita tahu sendiri ya, seperti sholat Id itu, ya, dari mana aturan sholat Id itu? Idul Fitri, Idul Adha. Memang di Quran. Itu di as-sunnah itu. Termasuk takbir. Takbir pertama itu 7 kali selain takbiratul ihram. Yang ke rakaat kedua itu 5 kali selain takbir intikal. Bacaannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Lalu ketika khutbah pertama 9 kali baca takbir. Yang kedua 7 kali waktu baca takbir itu khatib. Dari mana itu? Angka seperti itu dan lain sebagainya. Kalau lupa ya dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita tawadhu ya. Kalau Nabi dibilang manusia, apalagi kita. Jangan suka begitu. Kembali lagi, innan nabiyya na'a Zaidan wa Ja'faran. Wa wajhu dukhuli qissatin Najasyi kaunihi kana ghariban fi diyari qaumihi fakana lil muslimin min haitsul Islam akhan fakanu akhassa bihi min qarabatihi. Jadi dimanapun ada umat Islam, apabila beliau tertimpa musibah, maka kita harus wajib membantunya. Meskipun itu jauh, negaranya jauh di Ethiopia dengan Madinah, Afrika. Jadi penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Gaza, kita harus membantunya. Penderitaan saudara-saudara kita yang berada sekarang, yang masih sekarang mendekam di penjara, itu juga penderitaan kita. Kita harus membantu mengentas dan melepaskannya dan mengangkat harkat martabat umat Islam. Berikutnya Bukhari 1247. Menurut sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, mata insanu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu famata bil lail. Nabi pernah membesuk orang sakit. Marbotnya ini. Nabi tahu biasanya tanda-tanda seperti ini orang mau wafat. Ternyata betul, begitu Nabi pulang, malamnya wafat itu orang, marbot Nabi. Fadafanuhu lailan, maka mereka mengebumikan di malam hari. Falamma asbaha baruhu, setelah pagi baru dia memberitahu para sahabat pada Nabi. Qala, ma manakum an tu'allimuni? Apa yang membuat kalian tega tidak memberitahu kepadaku tentang kematian saudara kita sama umat Islam? Qalu kana lail fakarina, malam Nabi. Kami nggak enak, takut Nabi keselamatannya diganggu sama orang kafir. Apalagi sama Zionis Israel. Dia tidak gentleman. Kalau gentleman mestinya orang Palestina itu dikasih pesawat. Sehingga pesawat dengan pesawat bisa terbang, bisa beradu. Tapi kalau itu kan orang Gaza, orang Palestina diboikot. Sebuah tempat boikot yang sangat besar, negara diboikot, tidak boleh ada senjata, pesawat, segala macam, sedangkan dia bebas. Jadi kayak orang diikat lalu diserang dari atas. Tapi untung atas izin Allah, dia pun sekarang bisa menyerang balik yang bisa langsung sampai ke Tel Aviv, ke jantung kotanya. Kilang minyak terbakar, hancur. Jadi itu supaya jadi perhatian kepada mereka. Apabila Anda menyakiti, apabila Anda mengebom kota orang, maka kota Anda juga akan hancur. Sudahlah, lebih baik kita rukun. Meskipun beda agama, kita harus rukun. Kalau soal agama, ya sudahlah masing-masing, tapi kita tetap punya kewajiban untuk mendoakan dan mengajak, berdakwah, dan memberi contoh yang baik. Lebih baik kita rukun. Kita bisa melakukan kepada orang, maka orang pun bisa melakukan mungkin lebih. Jadi begitu. Kana lailu fakarihna wa kana dzulmatun. Gelap sekali Nabi. An nasyukku alaik. Kami khawatir
merepotkan Nabi dan khawatir terjadi musibah kepada Nabi. Fa'ata qabrahu. Kemudian Nabi datang ke kuburannya, fasalla alaih. Kemudian Nabi salat ghaib. Tadi kan cuma Raja Najasyi. Lalu Nabi juga salat ghaib. Kan sudah meninggal, sudah di dalam kubur jenazahnya, mayitnya. Nabi salat di atas kubur, fasalla alaihi ay alal mayyit, di atas kuburannya. Itu ketika marbotnya wafat. Makanya sholat gaib itu tidak hanya sekali. Karena marbot Nabi itu ada laki, ada perempuan. Marbot aja 2 kali di atas kuburan. Dan di atas kuburan ketika sholat jenazah banyak yang makmum. Tidak hanya khusus untuk Nabi. Begitulah di dalam Fathul Bari. Dan tidak benar itu kalau dibilang khusus. Andai saja khusus, Nabi pasti menjelaskan bahwa ini khusus untuk Nabi, yang lain pasti diusir. Sahabat makmum di belakangnya semua. Di atas kuburan, sholat jenazah. Sholat jenazah pasti ada Qur'annya. Kan baca Fatihah toh. Fatihah itu kan Qur'an. Lalu doa, sholawat, dan doa. Jadi yang tidak boleh itu menyembah kuburan. Sholat, baca Qur'an di atas kuburan, biar ingat mati. Baca Qur'an itu di mana aja boleh. Di kebun binatang aja boleh. Apalagi di kuburan. Hadis Bukhari 1247. Marbot Nabi, pembantu Nabi yang ngebersihin di masjid itu, kan namanya jamaah, kan ada jamaah laki, ada perempuan. Yang perempuannya yang ngurus marbot perempuan, laki-laki gitu. Yang laki marbotnya namanya Tolhah bin Bara bin Umair Al-Balwi. Yang perempuan namanya Ummi Mihjan. Jadi yang laki itu namanya Tolhah bin Bara bin Umair Al-Balwi. Itu yang perempuan namanya Ummu Mihjan. Nabi semuanya sholat di atas kuburannya. Lalu inna Tolhata ibn al-Barra maridah. Sahabat Tolha bin Barra, marbot Nabi itu sakit. Fa'atahun Nabi, maka datang kepada Pak Tolha bin Barra. An-Nabi siapa Nabi Muhammad SAW ya'udu halim menyambangi, besuk. Faqala maka Nabi menyampaikan, ini bahwasanya aku Nabi la'ara, yaitu betul-betul melihat siapa aku Tolha kepada sahabat Tolha. Illa qad hadatsa fihil maut, seperti orang tanda-tanda akan wafat. Fa'adhinnuni bihi. Maka tolong apabila betul wafat, memberitahulah siapa kalian semua nih kepadaku Nabi bihi tentang wafatnya sahabat Tolhah kalau betul-betul nanti wafat. Wa'ajjilu, segera, jangan ditunda. Falam yuballu, tapi kenyataannya setelah sahabat Tolhah bin Al-Bara ini wafat, tidak menyampaikan an-Nabiya kepada Nabi Muhammad SAW Bani Salim ibnu Auf, siapa Bani Salim. Hatta tufiya, sampai wafat, sampai dikebumikan. Wa kana qala li ahlihi, kenapa? Karena waktu sahabat Tolhah bin Al-Bara, si marbot ini mau wafat, beliau sudah berpesan kepada keluarganya, lamma dakhalal lail idza bisammi bisammu. Apabila mati siapa aku, idza mittu atau muttu, wafat siapa aku, fadfinuni, maka tolong mengebumikanlah siapa kalian semua nih kepadaku. Yang berikutnya, wala tad'u, jangan memberitahu siapa kamu, kata si marbot, Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Fa ini maka sungguhnya aku marbot, akhofu yaitu takut siapa aku marbot, yang bernama Tolha bin Al-Bara ini. Marbot itu yang bagian ngebersihin masjid, nyapu. Fa ini maka sungguhnya aku akhofu yaitu takut siapa aku marbot, alaihi atas Rasul, Yahudan kepada gangguan orang Yahudi. Karena dari dulu orang Yahudi itu mencari celah mengganggu Nabi, kalau perlu dari buat berita, lalu menghukumnya, mengusirnya, kalau perlu membunuhnya. Kayak cerita di tol itu, kilometer 50. Ayyusaba bisa babi. Khawatir ditimpa musibah siapa Nabi bisa babi dengan sebab kematianku. Misal Nabi di situ ikut besuk di malam hari, dan lain sebagainya. Fa akhbara, maka memberitahu siapa Bani Salim an-Nabi kepada Nabi Muhammad SAW hina asbah ketika sudah mulai pagi. Faja'a maka datang siapa Nabi hatta waqafa sehingga berdiri siapa Nabi ala qabrihi di atas kuburannya marbot tadi. Fasoffa maka bersof makmum an-nasu siapa manusia para sahabat semua
ma'hu bersama Nabi. Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum semua. Tsumma rafa'ah, kemudian setelah itu, setelah selesai sholat, berdoa siapa Nabi? Dengan cara mengangkat tangan. Doa itu hampir 100 lebih mutawatir maknawi. Nabi itu kalau doa angkat tangan. 100 lebih hadis. Artinya sama. Kalau lafadznya beda-beda. Tsumma rafa'a, kemudian mengangkat siapa Nabi yadaihi kepada dua tangannya. Bahasa kita da'iyan ya. Hal dalam keadaan berdoa. Faqalah. Kemudian isi doanya Nabi apa? Allahumma alqi talhata yadhaku ilaika wa tadhaku ilaihi. Ya Allah, Allahumma ya Allah, alqi, memberilah siapa engkau ya Allah. Menerimalah siapa engkau ya Allah. Menemuilah siapa engkau ya Allah. Membukalah siapa engkau ya Allah kepada rahmatmu, surgamu. Talhata, kepada sahabat Talha. Si Marbot ini, bin Al-Bara. Yadhaku, mudah-mudahan sahabat Talha ini wafat dan menemuimu, menghadapmu ya Allah. Yadhaku, hali dalam keadaan senyum. Dalam keadaan ridho kepada Allah. Dalam keadaan beribadah, dalam keadaan pasrah. Dalam keadaan suci. Yadhaku ilaika. Demikian juga sebaliknya. Mudah-mudahan sahabat Talha, si Marbot ini, tadhaku, yaitu ridho siapa kamu, ya Allah, engkau ya Allah, ilaihi, kepada sahabat Talha. Mudah-mudahan sahabat Talha, si Marbot. Karena Talha itu banyak ya. Ada Talha orang tuanya sahabat Anas bin Malik, kaya raya. Ada Talha bin Al-Bara ini yang Marbot. Jadi ya Allah, mudah-mudahan si Marbot ini meninggal dalam keadaan ridho, beribadah, mengharap ridhoanmu, dan engkau menerima dalam keadaan ridho. Allahumma alqi talhata yadhaku ilaika wa tadhaku ilaihi. Ini bisa dicek dalam kitab Fathul Bari, yaitu juz 3 ya. Juz 3 halaman 152 di sebelah kanan. Ini pelajaran ya, mudah-mudahan di mengawali kita bulan Syawal ini semangat berusaha dan berjuang kembali. Kita saling berdoa, saling mensupport, saling membantu, jaga kerukunan, dan jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Mari kita berusaha mendoakan, memberi contoh yang baik, berdakwah secara bertahap. Jangan suka memvonis. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi bisa dibaca sin, bimusaitir ya. Jadi kita ini bimutasallit jabar. Kita ini bukan hakim, kita ini bukan orang diktator yang mudah memvonis seseorang. Justru tugas kita adalah mendoakan dan memberi contoh yang baik. Jangan mudah kita mengadili seseorang, karena kita ini bukan hakim. Cukuplah kita ini dai yang mengajak, memberikan ilmu yang banyak, wawasan pilihan yang alternatif yang banyak, tanpa harus menghakimi. Boleh berbeda, tapi tetap jaga ketawaduan dan jangan bermusuhan. Jaga persatuan kerukunan umat, jaga wibawa dan harga diri umat Islam dan Islam itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada saran, silahkan ditulis di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.